Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 13 5C 01 ingin membawakan materi tentang cyber sabotage and extortion untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Saya Rio Bahtiar dengan NIM 13210013. Dan saya Sultan Dafa Zuhdi dengan NIM 13210121. Dengan saya Doni Rizky Anansyah, NIM 13210124. Oke, kita lanjut ke apa yang mau dibahas dulu. Apa itu cybercrime? Cybercrime di sini itu adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik menyerang fasilitas umum dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknis, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Namun perbedaan utama antara kegiatannya adalah terhubung dengan jaringan informasi publik internet. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Lanjut ke cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah ruang dan waktu. Sementara itu internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini. Yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan cyber law meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dari sinilah cyber law bukan saja keharusan, melainkan sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu dengan banyaknya kegiatan cybercrime yang berlangsung. Mungkin materi selanjutnya ada definisi cyber sabotage and extortion, bisa dibawakan oleh Mas Dafa. Ya, definisi cyber sabotage and extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyusup suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu sehingga data pada program komputer atau sistem jaringan komputer tersebut tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya dan atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, ataupun sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku kejahatan yang sering disebut sebagai cyber teroris. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Doni Rizky Anansyah. Silakan Doni. Oke, saya melanjutkan dari teman saya Dafa. Lanjutan definisi cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage dan cyber extortion ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu
sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut dengan cyberteroris. Berikut adalah beberapa cara yang biasa digunakan untuk melakukan tindakan sabotase. 1. Mengirimkan berita palsu, informasi negatif atau berbahaya melalui website, jejaring sosial atau blog. Yang kedua, mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang kriminal. Yang ketiga, hacktivis, menggunakan informasi yang diperoleh secara ilegal dari jaringan komputer dan internet untuk tujuan politik, sosial, atau aktivis. Untuk yang keempat, cyberteroris bisa menghentikan, menunda, atau mematikan mesin dijalankan oleh komputer seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran yang hampir ditutup oleh hacker tahun 2011. Yang kelima, membordir sebuah website dengan data sampai kewalahan dan tidak mampu menyelesaikan fungsi dasar dan penting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rio Bahtiar. Oke, terima kasih Mas Doni. Kita lanjut ke contoh kasus dari cyber sabotage and extortion. Kasus penyebaran virus worm menurut perusahaan software antivirus worm Randex menyebar dengan cara mendobrak sistem komputer yang lain. Komputer yang tidak terproteksi dengan baik, Randex menyebar pada jaringan LAN atau Local Area Network dan mengeksploitasi komputer bersistem operasi Windows. Menurut perusahaan antivirus F-Secure, komputer yang rentan terhadap serangan worm ini adalah komputer-komputer yang menggunakan password yang mudah ditebak. Biasanya hacker jahat menggunakan daftar terprogram untuk melancarkan aksinya. Begitu menginfeksi, worm akan mengubah konfigurasi Windows sehingga worm ini langsung beraksi. Begitu Windows aktif, worm ini juga menginstal backdoor pada komputer yang disusupinya. Dengan backdoor ini membuat worm berkesempatan mengendalikan komputer dari jarak jauh menggunakan perintah-perintah yang dikirim melalui kanal di IRC atau Internet Relay Chat. Ungkapan penjelasan dari F-Secure. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Dava. Akan saya lanjutkan kembali. B. Kasus Logic Bomb. Kasus ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Burleson, seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang, dan 2 hari kemudian sebuah logic bomb bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada komputer perusahaan terhapus. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas pencatat gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya, dan akibatnya penghasilan meningkat ribuan dolar dalam setahun. Untuk contoh kasus selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Mas Doni untuk poin C. Oke, terima kasih. Untuk yang C,
RAT operasi SANDI atau Remote Access Tool. Keamanan komputer MESAF Inc. menerbitkan sebuah laporan 14 halaman merinci operasi hacker terbesar di Gali sampai saat ini dijuluki RAT, operasi SADI. Remote Access Tool, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan jauh. Oleh Dimitri Alperovitch, Wakil Presiden MESAF, penelitian ancaman ini rentetan serangan melibatkan lebih dari 70 organisasi internasional, termasuk 2 instansi pemerintah Kanada. MESAF mampu mengidentifikasi 72 target pelanggaran keamanan. Banyak pihak lebih dikompromikan ditemukan pada log server, tapi tidak bisa diidentifikasi karena kurangnya informasi yang akurat. Dari banyak korban, lebih dari setengah yang berbasis di AS, dan dua-dua adalah lembaga pemerintah dari berbagai negara lainnya. RAT SANDI ditargetkan total 14 negara dan negara. D. Salah satu pencipta virus email Lovebird atau I Love You Fox diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada 4 Mei 2000. Virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon, CIA, dan organisasi besar lainnya dan menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan karena Filipina tidak mempunyai undang-undang dan melawan kejahatan hacking komputer. Fox tidak pernah didakwa atas kejahatan-kejahatannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aryo. Oke, untuk topik selanjutnya itu ada penanggulangan cyber sabotage dan lanjutan penanggulangannya. Untuk menanggulangi cyber sabotage and extortion, yang pertama adalah mengamankan sistem. Tujuan nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengamanan akan adanya serangan sistem melalui jaringan juga dapat melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. Penanggulangan yang kedua adalah penanggulangan global. The Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime Analysis of Legal Policy. Untuk penanggulangan lanjutan akan disampaikan oleh Mas Dafa. Oke Rio, akan saya lanjutkan kembali. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan tiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah antara lain: 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral
regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Ya, silakan Doni untuk dilanjutkan kembali. Ada materi tentang undang-undang tentang cyber sabotage dan extortion. Silakan Mas Doni untuk disampaikan. Oke, saya lanjutkan dari Mas Dapa tadi. Cyber sabotase untuk meneruskan atau menghancurkan terhadap suatu sistem ataupun data dari komputer. Dasar hukumnya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dalam hal sanksi pidana terhadap pasal 33 ditentukan oleh pasal 49 yang menentukan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 10 miliar rupiah. Terus untuk cyber extortion pasal 27 ayat 4. Pasal pemerasan atau pengancaman setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Oke, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Rio Bastian. Ya, sip. Ketentuan hukum Lanjut. pidana cyber sabotage and extortion, pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi kejahatan dunia maya. Ada beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia yang berlaku. Saat ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE, yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan dan terjadi di dunia maya atau cyberspace, termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Namun demikian belum dapat memadai dalam kaitannya dengan pembuktian pada kasus-kasus cybercrime. Ada beberapa masalah yang muncul antara lain bagaimana proses pembuktian dan kekuatan hukum pembuktian secara elektronik dihubungkan dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan analisis hukum, ditarik kesimpulan bahwa proses pembuktian yang dapat dilakukan atas perkara cybercrime sama dengan pembuktian pada perkara pidana biasa menggunakan alat-alat bukti elektronik di samping alat bukti lainnya yang diajukan memiliki keabsahan secara hukum. Dalam hal ini didasarkan ketentuan hukum acara pidana berlaku saat ini, yakni pasal 183 dan pasal 184 KUHP serta pasal 5 ayat 1 dan 2 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Pembuktian secara elektronik menggunakan alat-alat bukti elektronik seperti informasi dan atau dokumen elektronik yang dilakukan pada perkara-perkara cybercrime memiliki kekuatan hukum yang sama dengan proses pembuktian pada perkara pidana biasa. Berdasarkan ketentuan cara pidana, khususnya pasal 183 dan pasal 184 KUHP, serta pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran untuk materi ini akan dibawakan oleh Mas Dapa. Oke. Kesimpulan dan saran yang bisa diambil yaitu untuk kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif.
Salah satunya, cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi di internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Dan untuk caranya berkaitan dengan cybercrime, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan di antara lain, 1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. 2. Kejahatan ini merupakan global crime, maka perlu pertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan cybercrime. 3. Melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. 4. Mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktiannya. 5. Harus ada aturan khusus mengenai cybercrime. Baik, terima kasih Mas Dava. Mungkin dari kelompok kami hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang cybercrime and extortion. Jika ada salah ada kata dan mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.